Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan secara khusus membahas tentang tafsir surah Quraisy. Surah pendek yang banyak dihafal kaum muslim dan muslimah ini memiliki banyak hikmah. Nah, apa saja hikmah itu? Insya Allah kita akan kaji bersama pada pagi hari ini. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, kita akan membahas tentang surah Quraisy, Kiai. Nah, suku Quraisy ini adalah suku yang terpandang, paling terpandang di Jazirah Arab dan memang sukunya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Kiai, mengapa Allah menurunkan surah khusus tentang Quraisy ini? Ada apa sebetulnya dengan Quraisy? Seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi, bahwa suku Quraisy ini adalah suku yang terkemuka di Jazirah Arab pada masa itu. Jadi ini adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang menikah dengan Ibunda Hajar punya anak Nabi Ismail. Anak keturunan Nabi Ismail ini yang disebut kemudian menjadi Bani Kinanah. Ini keluarga besarnya namanya Kinanah. Dari Kinanah itu nanti melahirkan suku yang namanya Quraisy. Di dalam suku Quraisy ini tentu banyak lagi keluarga-keluarga. Dipilihlah di antara Quraisy ini namanya Bani Hashim. Dari Bani Hashim itulah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, suku ini adalah suku yang terkemuka itu sesuai dengan namanya. Quraisy itu dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Dulu guru saya ketika saya belajar sejarah itu ada yang menyatakan Quraisy itu dalam bahasa Arab artinya berhimpun dan berkumpul. Kebiasaan masyarakat Arab di masa lalu orang Badui itu nomaden, berpindah-pindah. Tetapi suku Quraisy tidak. Mereka kemudian berhimpun menjadi satu, tinggal di kota Mekah. Maka kemudian dia menjadi suku yang terkemuka karena berhimpun di kota Mekah, yang kota Mekah itu ada Ka'bah, Baitullah yang menjadi tradisi dari orang semenjak sebelum Islam, seolah-olah itu menjadi pusat kota. Sehingga dimanapun orang berada di sekitaran Jazirah Arab itu, kota Mekah itu selalu memiliki daya tarik tersendiri. Itu sebabnya Quraisy menjadi terkemuka. Ada yang mengatakan Quraisy itu dari Qorosa. Qorosa itu artinya berusaha dan mencari. Sehingga masyarakat Quraisy itu terkenal itu sebagai pengusaha. Ahli dagang, kotanya kering kerontang, tidak memiliki apa-apa, tetapi semua komoditas utama di masa itu, perdagangannya itu ada di kota Mekah. Ya, itu yang kemudian menjadikan Quraisy ini juga terkemuka. Yang ketiga ada yang mengatakan itu dari Qiras. Qiras itu ikan hiu. Ikan hiu itu kan ikan yang biasanya kalau di laut itu berhimpun bersama-sama, tetapi memiliki soliditas yang luar biasa. Itu kalau pasukan hiu itu diganggu, maka semuanya akan menyerang. Nah, dari asal kata yang tiga inilah kemudian secara sosial menjadikan Quraisy itu sebagai suku yang terkemuka di antara suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Allah turunkan surah ini dengan nama Quraisy itu tentu untuk menjadi daya tarik tersendiri kan. Kalau ini adalah suku yang terkemuka, suku yang menjadi pusat pandangan masyarakat Arab di masa itu, kemudian tiba-tiba disebutkan di dalam Al-Quran yang waktu itu masih terasa asing buat masyarakat jahiliyah di masa Rasulullah. Begitu disebut ini, kata-kata Quraisy itu menarik perhatian mereka. Untuk apa? Untuk kemudian mereka tentu akan mendengar bacaan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena banyak hal-hal yang bisa
diteladani atau dipelajari Iya, begitu ya dari iya, kaum Quraisy dari begitu ya kaum Kiai ya? Quraisy. Jadi Oke. kaum Quraisy itu secara sejarah itu dulu saya diajarkan oleh guru saya, mereka itu hidup di lembah Mekah itu yang selalu terdidik dengan yang namanya kejujuran. Oh. Maka Mbak Eva bisa lihat semua ayat Quran yang turun di Mekah itu hanya berbicara tentang dua kelompok manusia, yang beriman dan yang tidak beriman. Nanti ketika di Madinah itu baru ketemu yang ketiga nih, namanya munafik. Di Mekah itu tidak ada kemunafikan, di Mekah itu hitam dan putih. Mereka yang berpegang teguh kepada agama Quraisy di masa lalu itu mereka berpegang teguh sekali, tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah. Tetapi mereka yang mendapat hidayah itu mereka kemudian setia betul dengan Rasulullah. Ancaman apapun, penyiksaan, intimidasi itu tidak akan merubah kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Inilah gambaran suku Quraisy secara umum di Mekah. Nah, Kiai, apa kemudian hubungan Quraisy ini, surah Quraisy ini dengan surah sebelumnya Al-Fil yang juga Al-Fil. bercerita soal kaum Quraisy Betul, ini? betul. Surah Al-Fil itu bercerita tentang Ka'bah yang menjadi pusat perhatian semua orang. Pada masa itu ada raja tinggal di sebelah selatan di Yaman sekarang, namanya Abraha. Dia membangun juga tempat ibadah. Mbak Eva, Ka'bah itu secara turun-temurun itu juga dijadikan tempat pusat peribadatan. Baik yang benar maupun yang tidak benar. Orang yang masih memelihara tradisi agama Nabi Ibrahim itu menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat ibadah mereka melakukan tawaf dan ibadah haji. Sementara masyarakat Quraisy itu ketika menyembah berhala, berhalanya juga diletakkan di Ka'bah. Sehingga Ka'bah itu menjadi magnet tempat semua keyakinan beribadah dan mengagungkan di sana. Nah, yang di Yaman ini Raja Abraha itu membangun juga rumah ibadah. Dia punya ambisi merubah pandangan masyarakat di Jazirah Arab dari Ka'bah kepada bangunan ibadah yang dia bangun di Yaman. Maka tentu selama Ka'bah masih berdiri, tentu dia tidak akan bisa mewujudkan impian dan ambisinya. Maka dia bawa ini pasukan yang luar biasa mengendarai gajah untuk merobohkan Ka'bah. Di situ kemudian Allah bercerita tentang pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha dengan rumah Allah yang ada di kota Mekah. Allah ingin menggambarkan manusia pada keingkarannya kepada Allah itu sekuat apapun dia pasti akan hancur. Makanya tentara gajah itu begitu sampai di Ka'bah, ini Ka'bahnya kan dijaga sama Allah. Ya, ada yang unik dalam cerita itu bahwa kakek Rasulullah itu Abdul Muthalib yang bertemu dengan Raja Abraha itu, begitu mendengar serangan itu akan masuk ke kota Mekah, kambing dan untanya itu diamankan, dia jaga. Tapi Ka'bah nggak dijaga Mbak Eva. Maka ada orang tanya, Abdul Muthalib, kenapa kamu kok lebih mengutamakan menjaga kambing, unta daripada menjaga Ka'bah? Apa kata dia? Kambing ini punya saya, sementara Ka'bah itu punya Allah. Saya harus menyelamatkan apa yang menjadi milik saya. Dan saya serahkan Ka'bah ini kepada pemiliknya. Ini kan tauhid. Keyakinan yang kuat. Nah, keyakinan yang kuat ini kemudian menjadikan Ka'bah itu tegak berdiri. Walaupun diserang dengan kekuatan militer yang luar biasa di surah Al-Fil itu, kemudian Allah katakan tentara itu ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan dimakan ulat, hancur kemudian. Nah, sementara Ka'bah itu tetap kokoh berdiri. Jadi Allah ingin gambarkan bahwa semua yang berhadapan dengan Allah itu pasti akan hancur, sementara semua yang bersandar kepada Allah itu pasti akan kokoh abadi. Oke, baiklah. Kiai, kita masih akan bahas soal kaum Quraisy, utamanya soal kebiasaan-kebiasaan kaum Quraisy. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.
Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tafsir Surah Quraisy. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah Kiai, kalau kemudian kita sekarang bicara soal kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Nah kebiasaan seperti apa sebetulnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini di dalam melakukan perjalanan begitu ya Kiai ya? Ya. Di musim panas dan juga di musim dingin Kiai. Quraisy itu seperti yang saya katakan tadi, di antara dinamakan Quraisy karena mayoritas dari mereka itu berprofesi sebagai pengusaha dan juga berprofesi sebagai pedagang. Maka di masa itu mereka punya kebutuhan pokok itu kan berbasiskan musim, panas dan dingin. Maka mereka melakukan dua perjalanan. Rihlat tasyita, waktu musim dingin mereka belanja barang ke Yaman di selatan. Sementara waktu soif panas, mereka melakukan perjalanan ke Syria sekarang. Nanti semua barang dagangan itu masuk ke Mekah. Itu yang dinamakan rihlat tasyita'i wassoif. Rihlat tasyita'i wassoif, rihlah itu perjalanan jauh dalam kaitan ini adalah berdagang. Itu punya sejarah Mbak Eva. Jadi dulu tradisi masyarakat di Jazirah Arab, di Mekah dan sekitarnya, itu karena mereka tidak memiliki apapun untuk hidup kan. Di sana air minim, hanya ada air zam-zam dan itu tentu hanya di Mekah. Sementara di luaran Mekah tentu sangat sulit mencari air. Begitu juga dengan makanan. Beda nanti dengan kota Madinah yang subur. Di sana ada kurma, di sana ada penghasil gandum, ada anggur. Sementara di Mekah pada masa itu impor semua. Bergantung dari luar. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan itu sangat rendah. Maka di Mekah dulu itu kalau ada orang kemudian sudah kehabisan makanan dan tidak memiliki apapun untuk dia hidup, dia keluar dari kota itu. Dia pinggir kota, dia mendirikan tenda dan membiarkan dia anak istrinya mati kelaparan dan kehausan. Nah, melihat yang seperti ini, karena kemudian tadi sudah saya jelaskan di antara sebab penamaan Quraisy itu adalah berhimpun, maka kan kemudian sekarang dikumpulkan nih sama kakek Nabi Abdul Muthalib. Sudahlah, kita tidak usah lagi hidupnya berpisah-pisah, ngumpul jadi satu. Kita bisa melihat siapa di antara kita yang kaya, siapa yang miskin, siapa punya kemampuan usaha, siapa tidak, siapa punya makanan, siapa tidak. Maka dibiasakanlah tadi itu rihlat tasyita'i wassaif. Mereka kemudian berdagang nih, ya, membawa apa yang ada di Mekah untuk dipasarkan di Yaman dan membawa apa yang ada di Yaman untuk dipasarkan di Mekah. Nanti ini dipatok Mbak Eva. Kekayaan dari hasil perdagangan seluruh masyarakat ini dibagi proporsional oleh kakek Rasulullah Abdul Muthalib ini. Orang kaya yang pemodalnya bagiannya seperti ini. Pegawainya dari yang tinggi sampai yang rendah. Bahkan yang hanya cuman mendorong kudanya misalnya. Itu diberi bagian semua. Sehingga semenjak itu tradisi orang kelaparan kemudian dikeluarkan dari komunitas mereka sampai mati di luar kota di mana mereka tinggal itu hilang. Itulah sejarah mengapa kemudian bangsa Quraisy suka melakukan rihlat tasyita'i wassaif bukan saja untuk mencari penghidupan tetapi juga untuk menjaga kesetiakawanan mereka sesama anak keturunan Nabi Ismail yang tinggal di Mekah. Nah kalau dari cerita Kiai tadi berarti itu juga merupakan asal muasal zakat atau sedekah begitu ya Kiai? Iya, karena kita jangan salah persepsi para pemirsa ya. Kita sering mengatakan Rasulullah itu hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu tidak berarti semuanya berperilaku buruk. Berperilaku buruknya kan karena mereka tidak bertauhid. Menyembah makhluk itu buruknya mereka. Buruknya mereka misalnya minum minuman keras, berzina. Buruknya mereka itu tidak menegakkan hukum secara adil, di mana yang kuat selalu menang, yang lemah selalu kalah. Tetapi di tengah-tengah kekurangan mereka, mereka itu punya sifat yang mulia. Sifat yang mulia itu diantaranya adalah setia kawan. Adalah soliditas antar sesama anak keturunan Nabi Ismail. Maka
soliditas ini yang kemudian mengajarkan kepada mereka sifat empati dan simpati. Jadi sekarang kata Abdul Muthalib, kita ini nggak boleh hidup sendiri. Di sana ada saudara kita. Bayangkan kalau mereka nanti mati kelaparan meninggalkan Mekah, maka Mekah akan menjadi kota yang sunyi. Kalau kota ini sunyi, tentu tidak memiliki daya tarik untuk orang datang ke sini. Maka disitulah sejatinya apa yang lahir dari Rihlatas Syita'i Wassaif, betul Mbak Eva katakan tadi, itu melahirkan semangat gotong royong. Kalau bahasa Jawanya itu tepo seliro, tenggang rasa, mengerti perasaan dalam hidup sesama anak manusia di kota Mekah. Oke, nah Rihlatas Syita'i Wassaif itu apakah kemudian juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, Kiai? Sepanjang yang saya tahu dari bacaan yang tersedia dan ketika saya belajar, Rasulullah itu meninggalkan kota Mekah kan tidak sering. Ya, dalam catatan misalnya Nabi itu hanya pernah ikut kan berdagang, ikut kakeknya keluar dari kota Mekah, mengikuti pamannya Abu Thalib itu keluar dari Mekah beberapa kali saja, itu dalam lingkup Mekah. Kemudian dalam perdagangan Sayyidah Khadijah itu berarti ke Syria. Setelah itu tidak ada catatan ya yang menunjukkan Rasulullah seperti masyarakat Quraisy Rihlatas Syita'i Wassaif secara terjadwal gitu, enggak. Tidak ada sebetulnya. Tidak ada, Kiai, tidak. Karena itu kan tidak dilakukan oleh semua bangsa Arab yang ada di Mekah juga. Gitu. Oke, nah kembali ke surah Quraisy, Kiai. Bagaimana kemudian Allah menjamin keamanan dari kaum Quraisy ini? Iya. Itu yang kita katakan tadi, kata Allah, siapa yang menjaga rumah Allah, siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah di muka bumi ini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Allah janjikannya, orang yang menjaga rumah pertama Allah letakkan di muka bumi, itu adalah Ka'bah. Ka'bah ini mendatangkan keberkahan. Barokah menjaga Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, melestarikan keberadaan Ka'bah. Bahkan yang membangun Ka'bah secara tradisi itu kan Quraisy. Karena dulu dari zaman Nabi Ibrahim, itu kan hanya tumpukan batu biasa. Quraisy lah yang kemudian membuat bangunan itu. Ada pintunya, bisa masuk. Kemudian mungkin atapnya dikasih kayak sekarang pipa sehingga tidak banjir kalau turun hujan. Nah, dari penjagaan mereka terhadap rumah Allah itu, Allah katakan Allah yang akan memberi mereka makan. Dan itu terjadi. Artinya di Mekah itu nggak ada apa-apa untuk dimakan. Tapi ternyata orang Mekah itu semuanya makan. Di Mekah itu dulu kan tandus itu. Karena tandus tidak mungkin ada sumber air. Tapi Allah kasih air minum yang tidak kering-kering. Namanya Zam-Zam. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Fil tadi, sementara yang di sana, Raja Abraha itu punya kekuatan materi yang luar biasa. Punya kekuatan lahiriah yang luar biasa. Tetapi dia tidak bersama dengan Allah. Nah, makanya di sini ketika Allah katakan ketika kamu bersama dengan Allah, Allah akan memberikan kepada kamu makanan. Wa amanahum min khaufin. Semua rasa cemas itu akan hilang. Begitu misalnya Raja Abraha yang terkenal hebat itu musnah di depan Ka'bah, hilang mereka, maka mulai hari itu kan orang Mekah itu menjadi tenang. Ayo, siapa yang mau bermain-main dengan Ka'bah, dia pasti akan hancur. Maka orang Mekah itu secara tradisi punya rasa aman bahwa mereka akan selalu dijaga karena di dalam kota Mekah itu ada Ka'bah. Oke, baiklah. Nah, Kiai, surah ini kan sebetulnya ditunjukkan untuk kaum Quraisy. Iya. Nah, apa kemudian hubungannya dengan kita sebetulnya, Kiai? Dan bagaimana kemudian kita mengamalkannya? Tapi kita akan bahas setelah jeda ya, Kiai. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tafsir Surah Quraisy. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah, Kiai, surah Quraisy ini kan ditujukan untuk orang Quraisy sebetulnya. Apa pesan surah ini kepada kita umat muslim pada umumnya, Kiai? Guru saya selalu bilang begini Mbak Eva,
Ketika kita membaca ayat apapun di dalam Al-Quran, maka yang harus terbangun dalam jiwa kita bahwa ayat itu turun untuk saya. Nah, kita ini sering kadang-kadang belajar tafsir Al-Quran, kemudian ketika membaca hubungan konteks korelasinya, tentu kan ayat ini berdialog dengan zaman pada masa itu. Betul. Seperti misalnya Mbak Eva katakan tadi, bukankah surah ini turun kepada bangsa Quraisy, bukan kepada saya yang bangsa Jawa, misalnya kan begitu. Iya, betul. Atau boleh jadi ada ayat tertentu Allah turunkan kepada orang zolim di masa lalu, misalnya Fir'aun, misalnya Namrud, atau boleh jadi kepada agama tertentu, perilaku ahlul kitab, ya, saudara-saudara kita Yahudi, Nasrani yang dulu diingatkan dan dikritik oleh Allah. Nah, seringkali kita salah baca itu. Begitu kita baca ayat, oh ayat ini untuk Yahudi bukan untuk saya. Ayat ini untuk Fir'aun bukan untuk saya. Padahal boleh jadi kelakuan saya hari ini itu sudah mirip dengan kelakuan Raja Namrud misalnya ketika dengan Nabi Ibrahim. Nah, itu adalah kesalahan kita ketika kita membaca Al-Quran, tidak pernah kita dudukkan dan kita bangun kesadaran bahwa ayat ini sedang mengkritik saya. Ayat ini untuk saya. Ayat ini adalah bagaimana saya bisa berperilaku yang lurus seperti Al-Quran. Oleh karena itu ketika misalnya ayat ini turun kepada bangsa Quraisy, yang saya katakan tadi, ketika Allah turunkan ini kepada bangsa Quraisy, konteks di masa lalu itu apa? Hubungannya apa? Lalu kita bisa melihat peristiwa di masa lalu itu kadang-kadang terulang di masa sekarang, hanya saja Allah melakukan apa? Kalau saya boleh katakan polesan baru. Orangnya yang berbeda, tetapi substansi konten di dalam hatinya sama. Bisa jadi kotanya yang berbeda, tetapi suasananya itu tetap sama. Maka kalau ditanya, apa sejatinya pesan Allah di dalam surah Quraisy itu, manusia itu harus ingat bahwa semua yang dia dapatkan di dunia ini, yang dia lakukan, yang dia usahakan, itu sejatinya berasal dari Allah. Ketika Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kalian harus beribadah, menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Kenapa? Karena Allah yang memberi kalian makan. Di Mekah nggak ada makanan tapi makan. Di Mekah itu tidak ada tentara yang hebat. Yang hebat tuh tentara Abraha. Tetapi kalau Allah memberikan jaminan keamanan, maka kamu akan rasa aman. Saya harus ingat Mbak Eva, ketika saya tertawa, yang membuat saya tertawa itu bukan uang saya yang banyak. Dan ketika saya menangis, yang membuat saya menangis itu bukan karena penderitaan yang saya hadapi. Ada banyak orang yang menderita tapi tetap tertawa. Dan begitu banyak orang yang kaya tapi tidak bisa lagi tertawa. Saya punya kawan kadang-kadang itu bertemu, ya, hutangnya banyak, kontrakannya belum bayar, ya, tiba-tiba dia masih bisa tertawa. Dia masih bisa main catur dengan tenang. Itu kan bagian dari rahmat Allah. Sementara ada orang yang hidup dalam gelimang harta, tetapi dia tidak mendapatkan kedamaian hati. Artinya apa? Ketika kita ingin mencari kebahagiaan yang sejati, ketika kita akan menemukan inti dari hidup ini, maka temuilah dengan menerima semua takdir Allah. Selalu melihat dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, di sana ada esensi ketuhanan. Saat kita gagal, kita melihat itulah saya sebagai manusia. Sehebat apapun yang saya persiapkan, rekayasa seperti apapun yang saya buat, itu semua pasti akan tunduk di hadapan kekuasaan Allah. Ketika saya sukses, saya akan katakan selemah apapun, sebodoh apapun, tetapi kalau kemudian bertemu dengan kemauan iradatullah, bertemu dengan kekuasaan Allah, yang mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi nyata, yang dekat, yang jauh menjadi dekat, yang tidak berwujud tiba-tiba ada di hadapan kita. Oke, nah amalan apa kemudian yang bisa sejalan begitu ya Kiai dengan pesan dari surah Quraisy ini Kiai yang bisa kita lakukan? Penghormatan kepada simbol-simbol Allah, penghormatan kepada simbol-simbol agama. Misalnya, kota Mekah itu menjadi tanah suci yang di dalamnya kita tidak boleh berperilaku apa yang boleh kita lakukan di luar kota Mekah. Misalnya, orang kalau datang ke Masjidil Haram, itu kemudian melihat burung. Maka burung itu kan tidak boleh ditangkap.
burung itu tidak boleh disembelih, burung itu tidak boleh dimakan. Itu seolah-olah kan kita diminta juga untuk memberi penghormatan kepada sesama makhluk Allah di tempat di mana Allah memberikan kehidupan untuk semuanya. Di sana pohon-pohonannya kan tidak boleh Mbak Eva dipotong sembarangan. Itu semuanya mengajarkan kepada kita bahwa menghormati sya'air Allah, simbol Allah di muka dunia ini, itulah kunci kesuksesan kita. Simbol rahmat Allah itu siapa? Misalnya orang tua. Kata Allah, ridho saya bergantung kepada ridhonya orang tua. Kalau Allah kemudian murka kepada orang tua, murka kepada kita, maka murkanya orang tua itu akan mendatangkan murkanya Allah. Mengapa Abraha itu dihancurkan? Karena dia bukan menghancurkan Allah kan, tapi menghancurkan simbol rumah Allah. Kalau di sana ada ayah dan ibu kita yang Allah katakan berbaktilah kamu kepada keduanya, maka saya kalau membaca surah Quraisy ingat dengan Ka'bah, maka ingatan saya tentang Ka'bah itu harus juga sama dengan ingatan saya terhadap kedua orang tua yang menjadi simbolnya ridho Allah. Kalau saya melihat ada anak miskin yang membutuhkan bantuan, ini kan simbol Allah. Kata Allah, Faiz, saya antarkan loh tiket untuk kamu mau ke surga. Apa tiket ke surga itu? Anak yatim sudah saya kirim ke hadapanmu. Sebesar apa penghormatanmu terhadap nikmat yang saya karuniakan. Kan begitu ada orang mau minta-minta kepada kita Mbak Eva, itu kan sejatinya Allah sedang bilang, Faiz, tuh ada jalan ke surga, saya bukakan. Kita bisa bayangin loh, kalau mereka semua itu nggak ada di hadapan kita. Lalu harta kita ini mau kita bawa ke surga dengan cara seperti apa? Nah, inilah sejatinya kita mengambil hikmah dari semua rangkaian ayat Al-Quran yang disampaikan kepada kita, wabil khusus dalam kaitan ini adalah surah Quraisy tadi. Baiklah Kiai. Semoga kajian yang Kiai sampaikan atau kita bahas pada pagi hari ini bisa membuat kita semakin memahami bagaimana hakikat dari surah Quraisy ini sendiri. Kiai, terima kasih untuk ilmu dan juga segala pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.